Kembali lagi di channel Valentino Jebret dan ini luar biasa sekali ya bagaimana hari ini gue melanjutkan apa yang gue sampaikan di episode sebelumnya tentang knowledge, skill, attitude itu yang harus dimiliki oleh pemain-pemain Indonesia kalau mau memenangkan pertandingan. Dan di saat gue melakukan syuting ini baru saja terjadi momen bersejarah ketika jantung kita terombang-ambing dengan apa yang dilakukan dan diwujudkan oleh tim nasional Indonesia. Bagaimana tim nasional Indonesia lolos ke babak semifinal, adu penalti, dan adu penaltinya itu sampai penendang ke-12. Ini lebih menegangkan lagi dibandingkan waktu gue membawakan U19 Jebret itu viral 2013, itu sampai penendang ke-9 kalau gue gak salah ingat. Dan kita lihat dari awal kalau kita bicara tentang knowledge, ya bagaimana Coach Sinteyong benar-benar menerapkan gaya kepemimpinan dan pengetahuan tentang taktikalnya termasuk dapurnya dari Korea itu dengan luar biasa. Karena pemain-pemain kita diramu strateginya oleh Coach Sinteyong sehingga kita mampu untuk meredam pemain-pemain Korea yang bermain bahkan awal-awal sempat berantakan kalau untuk ukuran Korea. Kita bisa mengambil gol dan kalau kita lihat golnya strike itu dari luar kotak penalti, sebelumnya juga sudah ada beberapa percobaan dari luar kotak penalti. Artinya menurut gue ini sudah merupakan diarahkan dari pengetahuan daripada Coach Sinteyong. Dan ini juga menjadi gol perdananya strike di ajang yang internasional untuk Indonesia dengan begitu indah. Kalau mau lihat indah golnya dari jarak dekat penonton itu ada di IG-nya Fitri Karlina. Ya, yang memang sekarang tinggal di Qatar, dia benar-benar lagi ngambil gambar di sana, itu kelihatan banget tendangan melengkungnya. Itu luar biasa. Ditambah lagi kita mengalami hasil imbang karena kebobolan walaupun sebelumnya ada peluang yang begitu sayang terbuang. Di situ biasanya kita langsung berantakan. Tapi yang terjadi kita berbalik unggul menjadi 2-1. Artinya apa yang diterapkan oleh Coach Sinteyong lagi-lagi tepat. Dan yang disayangkan memang di menit-menit akhir kita kecolongan. Yang menurut gue pemain-pemain kita terlalu sudah yakin apalagi dengan unggul satu pemain karena pemain Korea terkena kartu merah. Tapi kita lupa bahwa kita tinggal menahan untuk bisa meraih kemenangan. Tapi ya itu dia. Kadang semakin berat tantangan, semakin besar kemenangan yang didapat. Akhirnya hasilnya imbang sampai ke perpanjangan waktu. Kita melihat fisik sudah mulai terkuras, bahkan sepertinya pemain-pemain Korea malah sama bermain 11 lawan 11 dan banyak yang trauma dengan adu penalti, apalagi terakhir Hernando itu gagal melakukan tendangan penalti terakhir. Tapi yang orang mungkin lupa, gue membawakan Hernando itu U18 di tahun 2018 final menghadapi Thailand menggagalkan 2 penalti dan dia berhasil menjadi pahlawan ketika itu. Dan gue yakin sekali di pertandingan kali ini dia akan kembali menjadi pahlawan. Tapi balik lagi ke skill, type of play pemain kita. Ternyata memang standar pemain kita udah seperti itu gaya bermainnya. Tidak menurun dibandingkan saat berhadapan dengan Yordania. Artinya pemain-pemain kita sudah bisa menjaga konsistensinya. Yang mudah-mudahan terus ini menjadi standar minimum dari pemain-pemain kita. Sebelum nanti kita balik lagi ke adu penalti. Nah, ini dia yang gue bilang attitude, will to win. Yang ternyata benar-benar ditampilkan oleh pemain-pemain kita. Melalui adu penalti kita tidak gentar, kita tidak takut. Bahkan kita tadinya juga sudah kalah sebelum akhirnya tendangan Hubner harus diulang karena penjaga gawang lawan dianggap kakinya melangkah ke depan. Dan kita sudah tahu cerita akhirnya Hernando melunasi apa yang pernah dia alami gagal. Dia berhasil menyelesaikan tendangan penaltinya. Dan di saat-saat krusial, di saat pemain-pemain, di saat kita penonton mungkin mulai tidak percaya dengan dia dan berharap pemain lawan out, 2 kali dia melakukan penyelamatan. Dan kalau kita lihat lagi dari pertandingan di sebelumnya, banyak sekali hal-hal yang bisa dikatakan menguntungkan Indonesia dalam pertandingan ini. Nah, di luar dari knowledge, skill, attitude, will to win, siap mati, siap berkorban di lapangan kemarin. Menurut gua ada hal yang tidak bisa kita lupakan, yaitu campur tangan yang tidak kelihatan. Apa ini? Menurut gua
apa yang sudah dilakukan dengan segala perjuangan pemain-pemain tim nasional kita, itu juga merupakan satu izin yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini yang gue bilang, bagaimana ada hal-hal yang tidak terlihat tapi terasa manfaatnya. Yaitu apa? Doa dari ratusan juta masyarakat Indonesia yang menyaksikan. Dari hal-hal yang kelihatannya kita pikir gak mungkin, lah kok mungkin ada di pertandingan ini. Kok bisa pemain Korea kebobolan duluan? Kok bisa kartu merah pelatihnya? Kok bisa pemainnya kartu merah? Kok bisa kita udah golin bisa diseriin, ngegolin lagi, diseriin lagi. Tapi kita akhirnya bisa menang. Bahkan dalam adu penalti juga kita udah harusnya kalah. Bisa ada hal yang seperti tadi gua katakan. Dan akhirnya ujung-ujungnya diulang lagi. Dan terakhir Arhan menendang dengan sempurna, sebelumnya Hernando Ari melakukan penyelamatan. Ini yang gue bilang. Hindari kritikan, cemoohan, kejelekan, nyinyir pada saat tim nasional kita sedang bertanding. Nah, gue yakin kemarin itu ratusan juta masyarakat Indonesia mendoakan para pemain-pemain kita dan tim nasional kita. Sehingga dari yang tidak kelihatan itu didengar, dijawab, dan dirasakan oleh para pemain kita. Karena itu jangan pernah meremehkan dukungan kita, teriakan kita, nyanyian kita, terlebih-lebih doa-doa ucapan positif kita, dan optimisme kita. Itu yang membawa mereka mendengar apa yang menjadi dukungan dari pemain ke-12. Baik ribuan masyarakat yang ada di Qatar yang langsung nonton di sana, maupun para penduduk Indonesia yang ada di sana yang tidak bisa nonton, maupun juga semua masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia dan dimanapun seluruh dunia yang memberikan dukungan. Jadi knowledge, skill, attitude ditambah dengan dukungan support kita, ini yang membawa Indonesia bisa meraih kemenangan. Kalau hal-hal taktikal, kalau hal-hal yang lain seperti yang tadi gue bilang, standarisasi yang dibuat Sinteyong sudah terlihat benar bisa menjadi konsistensi yang baik buat pemain-pemain kita. Nah sekarang kita akan bermain di babak semifinal. Teman-teman jangan kasih beban para pemain-pemain Indonesia. Karena sudah nanggung, jangan menjadi narasi kita berubah. Kita harus lolos Olimpiade. Kita harus menangkan pertandingan besok. Tapi menurut gua kita tetap dukung saja, support saja. Supaya pemain-pemain memberikan yang terbaik lagi. Karena ketika pemain-pemain sudah memberikan yang terbaik, hasilnya kita akan lihat nanti. Atas seizin Tuhan, itu lolos atau tidak, kita akan sama-sama lihat nanti. Kalau memang waktunya lolos, kita akan lolos sampai final. Lolos Olimpiade, bahkan mungkin kita bisa jadi juara. Tapi kalau memang tidak, jangan kita kecewa, jangan kita mengkritik, dan jangan kita jadi kembali lagi mencemooh. Karena ini sudah memenuhi target dua pihak. Masuk ke babak 8 besar, itu sudah memenuhi target dari PSSI sehingga Sintayong diperpanjang. Masuk ke babak 4 besar, itu adalah target pribadi Sintayong dan dia sudah melaksanakannya. Artinya justru di babak semifinal nothing tulus. Itu yang harus ada dan kita berikan untuk pemain-pemain kita. Sehingga pressure, beban tidak membuat mereka terlalu berat di pundaknya. Tapi justru bermain lepas, bermain happy, bermain enjoy. Itu yang kita harapkan. Doa kita tentu saja hasil yang terbaik dan kita bisa merasakan lolos ke babak Olimpiade. Terima kasih untuk semua pencinta sepak bola Indonesia yang memberikan doa dan juga terus memberikan dukungan dan terus memberikan support. Karena itulah yang bisa kita berikan untuk mereka yang berada di Qatar. Dan mudah-mudahan segala spotlight, gue yakin sekali hari ini semua spotlight, semua berita, mau TV berita, mau TV infotainment, mau TV entertainment, apalagi TV olahraga, apalagi platform, semuanya pasti ngomongin tentang tim nasional Indonesia. Mudah-mudahan pemain-pemain kita tidak terkena star syndrome, juga tidak merayakan berlebihan. Terlebih-lebih tentunya mudah-mudahan pengurus, pelatih semua bisa take care pemain-pemain kita supaya mereka bisa fokus lagi untuk pertandingan di babak semifinal. Itu yang mau gue sampaikan. Kalau kalian ada komen silakan tulis di kolom komen. Tapi yang jelas formasi strategi Sintayong tepat. Pemain-pemain bermain dengan hati, skill mereka bisa kelihatan. Dan mereka bermain dengan sekuat tenaga mau berkorban
dan dukungan doa kalian. Itu yang membuat kita bisa lolos ke babak semifinal. Luar biasa. Mari kita song-song babak semifinal dengan rasa optimisme dan semangat yang tidak boleh kendor, tapi lebih bersemangat lagi. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Jangan lupa Jebret Media bersama PB INA mengadakan PB INA Kids Turnamen Bulu Tangkis. Tanggal 3 sampai 5 Mei, pendaftaran paling akhir 28 April. Kalian bisa lihat di IG-nya PB INA ataupun juga Jebret Media. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat Tim Nasional Indonesia.